Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang logam alkali tanah golongan 2A. Sebelumnya saya izin memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Akbar Ataya, ada Muhammad Fakih Fandika, ada Raina Fitriasa Sikirana, itu saya sendiri, lalu ada Sahita Gugiratna, dan Seridan Sofa, lalu yang terakhir ada Jahra Aurelia. Akbar Ataya akan membacakan slide pertama. Logam alkali tanah golongan 2A merupakan unsur-unsur yang terletak dalam kolom kedua atau sebelah kanan unsur-unsur logam alkali dalam sistem periodik unsur yang terdiri dari 6 unsur. Urutan logam alkali tanah dari atas ke bawah adalah berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Unsur-unsur golongan 2A umumnya ditemukan dalam tanah berupa senyawa tak larut, sehingga disebut dengan logam alkali tanah. Logam alkali tanah membentuk basa tapi lebih lemah dibandingkan basa logam alkali. Warna nyala logam alkali tanah. Berilium berwarna merah muda, magnesium berwarna biru muda, kalsium berwarna oranye, strontium berwarna merah, barium berwarna hijau. Letak unsur dalam tabel periodik terdapat di golongan 2A. Konfigurasi elektron untuk meninjau sifatnya. Sifat suatu unsur ditentukan oleh interaksi elektron terluar atau elektron valensi. Unsur dengan jumlah elektron valensi sama akan dikelompokkan bersama dalam tabel periodik unsur. Unsur berilium dengan nomor atom 4 memiliki jumlah elektron per kulit 22 dengan konfigurasi elektron He 2s². Unsur magnesium dengan nomor atom 12 memiliki jumlah elektron per kulit 282 dengan konfigurasi elektronnya 3s². Unsur kalsium dengan nomor atom 20 memiliki jumlah elektron per kulit 2882 dengan konfigurasi elektron Ar4s². Unsur strontium dengan nomor atom 38 memiliki jumlah elektron per kulit 281882 dengan konfigurasi elektron Kr5s². Unsur barium dengan nomor atom 56 memiliki jumlah elektron per kulit 28181882 dengan konfigurasi elektron Xe6s². Unsur radium dengan nomor atom 88 memiliki jumlah elektron per kulit 2818321882 dengan konfigurasi elektron Rn7s². Alkali tanah terletak pada golongan 2A dengan elektron valensi 2 dengan jumlah elektron valensi yang sangat kecil, maka golongan alkali tanah termasuk golongan yang mudah bereaksi dengan unsur yang lain. Sifat periodik alkali tanah. Dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil atau berkurang. Dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar atau bertambah. Dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar atau bertambah. Dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil atau berkurang. Sifat periodik meliputi yang pertama sifat fisis, yaitu jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektron-negatifan, dan kelogaman. Yang kedua sifat kimia, yaitu titik leleh dan titik didih. Sifat fisis alkali tanah. Jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar karena semakin ke bawah jumlah kulit semakin banyak, sehingga jarak elektron terluar dengan inti atom semakin besar. Lalu energi ionisasi,
dari atas ke bawah semakin kecil, karena dengan kenaikan jari-jari atom, maka gaya tarik elektron terluar terhadap inti atom semakin lemah, sehingga elektron mudah lepas dan terion. Lalu afinitas elektron. Dari atas ke bawah semakin kecil, karena semakin positif harga afinitas elektron, maka semakin sukar atom menangkap elektron. Lalu ke elektronegatifan, dari atas ke bawah semakin kecil, karena semakin nomor atom bertambah, maka jari-jari semakin besar, maka semakin lemah untuk menarik elektron. Yang terakhir, sifat basa, sifat logam, dan sifat reduktor dari atas ke bawah semakin besar. Lalu ada juga titik didih dan titik leleh. Dari atas ke bawah semakin kecil, karena hanya memiliki 2 elektron valensi dan jari-jari atom semakin besar, mengakibatkan energi kisi kristal logamnya semakin lemah, sehingga ketika dipanaskan diperlukan lebih sedikit energi untuk memutus ikatan logamnya. Akibatnya, titik didih menjadi semakin kecil. Sifat-sifat unsur alkali tanah mempunyai ciri khas, yaitu unsur-unsur yang terletak di golongan 2A pada sistem periodik unsur, maka bilangan oksidasinya adalah +2. Lalu, unsur-unsurnya memiliki sifat yang sangat mirip, yaitu mereka semua adalah logam berkilau, putih keperakan, agak reaktif pada suhu dan tekanan standar. Selanjutnya, seluruh unsur alkali tanah bisa ditemukan di alam dalam bentuk logam. Logam ini banyak ditemukan di laut dan batuan mineral dalam bentuk senyawa karbonat, silikat, atau sulfat. Lalu, oksidasi alkali tanah yaitu membentuk hidroksida basa dalam air, kecuali berilium oksida BeO yang bersifat amfoter. Selanjutnya, densitas, titik leleh, dan titik didihnya relatif rendah. Ada juga logam alkali tanah berwarna putih, berkilau, dan reaktif pada suhu dan tekanan standar. Alkali tanah hanya dapat diperoleh dengan jalan elektrolisis leburan atau lelehan garamnya dan bukan dari larutannya. Unsur-unsur alkali tanah merupakan logam yang reaktif atau mudah teroksidasi, sehingga di alam tidak ditemukan dalam keadaan bebas, tapi tidak sereaktif logam alkali. Pada suhu kamar berbentuk padat tetapi lebih keras dibanding alkali. Berwarna putih mengkilap seperti perak, kecuali Be atau berilium yang berwarna abu-abu. Selanjutnya mempunyai 2 elektron pada kulit terluarnya, sehingga bilok logam alkali tanah dalam senyawanya selalu +2. Reaksi logam alkali tanah. Pertama, logam alkali tanah bereaksi dengan gas H2 menghasilkan garam hidrida atau LH2. L sama dengan Be, Mg, Ca, Sr, Ba. Contoh, Ca tambah H2 sama dengan CaH2 atau kalsium hidrida. 2. Logam alkali tanah bereaksi hebat dengan halogen atau X2 menghasilkan garam halida LX2. X sama dengan F, Cl, Br, dan L. Contoh, Ca tambah Br2 sama dengan CaBr2 atau kalsium bromida. 3. Logam alkali tanah mudah bereaksi dengan oksigen di udara menghasilkan senyawa oksida. L tambah O2 sama dengan 2LO. 4. Apabila udaranya panas, maka logam alkali akan membentuk senyawa oksida dan senyawa nitrida. Udara mengandung N2 dan O2, maka Mg tambah O2 sama dengan 2MgO atau magnesium oksida. 3Mg tambah N2 sama dengan Mg3N2 atau magnesium nitrida. 5. Logam alkali tanah bereaksi dengan H2O menghasilkan basa kuat dan gas hidrogen. Catatan, Be tidak bereaksi dengan air dan Mg hanya bisa bereaksi dengan air panas. Contoh, Ca tambah 2H2O sama dengan CaOH2 tambah H2. 6. Logam alkali tanah bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan gas H2. Contoh, Ca tambah 2HCl sama dengan CaCl2 tambah H2. Catatan, E dapat bereaksi dengan larutan asam maupun larutan basa. Makanya, Be bersifat amfoter. Dalam suasana asam, Be tambah 2HCl sama dengan BeCl2 tambah H2. Dan dalam suasana basa, Be tambah 2NaOH tambah 2H2O
sama dengan Na2BeOH4 tambah H2. Kegunaan alkali tanah, Be atau berilium, kerangka pesawat antariksa, rudal, satelit. Digunakan pada kaca sinar X. Lalu pada reaktor nuklir digunakan sebagai moderator neutron. Lalu ada paduan Be dan Cu untuk membuat pegas dan peralatan listrik. Mg atau magnesium. Mg digunakan sebagai paduan logam yang ringan, mencegah korosi pipa-pipa dalam tanah dan dinding kapal. Paduan Mg dan Al 10% sampai 90% atau magnesium digunakan pada kerangka pesawat serta peralatan rumah tangga. MgO sebagai pelapis tanur untuk pembuatan gading tiruan, bahan kembang api. MgOH2 untuk obat sakit ma atau antasida dan bahan pasta gigi. MgSO4 7H2O atau garam Inggris atau bitter salt untuk obat pencuci perut atau pencahar atau obat sakit sembelit. Lalu bisa juga menjadi pupuk bagi tanaman. Lalu MgCO3 untuk bahan baku cat. Ca atau kalsium. Ca untuk pertumbuhan tulang dan gigi. CaO atau kapur tohor untuk zat higroskopit, menyerap air pada industri kertas dan baja, dan kapur tulis. CaC2 itu kalsium karbida atau batu karbit untuk pembuatan gas asetilena. Lalu C2H2 yang digunakan untuk pengelasan, membuat alkohol dan asam cuka. CaCO3 itu untuk bahan baku CaO dan semen. Sr atau strontium. Sr adalah bahan baku kembang api. SrSO4 adalah bahan baku cat, dan SrNO32 memberikan nyala pada kembang api. Ba atau barium. Ba bahan baku kembang api. BaCO3 itu racun tikus, dan BaCl2 bahan penyamak kulit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.